قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Bapak-bapak, saudara hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah nikmat hidup. Begitu banyak saudara kita, tetangga kita, mungkin usianya lebih muda daripada kita, tapi lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki atau nikmat yang paling terakhir diambil oleh Allah dari manusia adalah nikmat umur. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasihnya junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang ini, belajar cara berdoa kepada Nabi Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa ini kita jadikan judul? Karena sudah banyak disampaikan oleh para khatib penceramah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan contoh uswatun hasanah. Bisa juga dibaca iswatun hasanah dalam qiraat sab'ah. Uswatun artinya contoh yang besar-besar. Kalau iswatun hasanah adalah contoh yang kecil-kecil juga menjadi uswah bagi kita. Nah, maka pada siang ini kita ingin coba gali kaum muslimin, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita dalam hal berdoa. Karena doa merupakan senjata bagi seorang mukmin. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak dari ibadah. Doa wal ibadah kata Nabi. Doa itu adalah ibadah. Maka oleh karena itu kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim dalam berdoa. Pertama kita temukan di ayat yang sering diulang-ulang oleh khatib dalam surat As-Saff. Rabbi habli minas sholihin. Artinya, ya Allah karuniakan aku anak yang soleh. Ini doa kaum muslimin sudah lama diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan ada ulama mengatakan jauh sebelum Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, doa ini sudah dibacanya. Rabbi habli minas sholihin. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim dalam doa ini? Dikaruniakan anak yang soleh. Kenapa itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Karena anak yang soleh adalah merupakan permata, merupakan ladang amal bagi seorang ayah dan ibu. Baik ketika ayah dan ibu masih hidup, apalagi ketika ayah dan ibu sudah wafat. Karena dalam hadis katakan, apabila mati anak cucu Adam, putus semua amal ibadahnya kecuali 3, salah satunya adalah awaladin soleh berdoa. Namun persoalannya kaum muslimin adalah bagaimana caranya supaya mendapatkan anak yang soleh? Pertama, ya berdoa. Jangan pernah putus melantunkan doa kepada Allah, meminta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikan anakku menjadi anak soleh. Dalam doa lain juga, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun
wa ja'alna lil muttaqina imama. Doakan terus anak kita menjadi anak yang soleh. Meskipun anak-anak kita sudah tua, doakan terus. Yang kedua, untuk bisa menjadi anak yang soleh itu harus ada pendidikan, pengajaran. Untuk mendapatkan ilmu-ilmu umum tidak sulit bagi kita. Tapi untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama ini perlu perhatian yang khusus. Kalau bisa anak kita masukkan pesantren, kenapa tidak? Bapak, saudara punya anak 5 tuh. Kalau bisa ada 1-2 orang anak kita ke pesantren, masukkan. Kalau bisa. Kalau tidak, berikan perhatian yang berlebih kepada anak-anak kita. Lihatlah sekarang kaum muslimin. Alhamdulillah di samping sekolah negeri bermunculan sekolah namanya SDIT, SMPIT, SMAIT, Islam terpadu. Karena merasa belum cukup di sekolah umum itu mungkin karena keterbatasan waktu. Bukan berarti tidak ada. Lalu apa? Disediakan sekolah-sekolah yang sifatnya terpadu. Tujuannya apa? Supaya dapat ilmu tambahan agama, maka kelak nanti anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Di rumah tangga juga begitu. Seorang bapak dan seorang ibu harus memiliki ilmu pengetahuan agama juga untuk mengarahkan anaknya menjadi anak yang soleh. Yang ketiga, untuk bisa mendapatkan anak yang soleh, harus ada pengawasan. Seorang bapak dan ibu harus mengawasi anak-anaknya. Tindak tanduk perbuatannya harus diawasi gitu. Yang keempat, untuk mendapatkan anak yang soleh harus ada keteladanan, contoh yang baik. Kata orang Arab, lisanul hal afsah min lisanil qaul. Nasihat dengan, yaitu contoh tauladan dan kebiasaan jauh lebih jitu daripada nasihat dengan perkataan. Jadi kalau seorang bapak ibu menyuruh anaknya sholat, sholatlah nak. Tapi bapak dan ibunya juga sholat, insya Allah anak akan melihat inilah contoh keteladanan. Itulah kaum muslimin menurut buku ya Tarbiyatul Aulad yang dikarang oleh seorang ulama besar, Nasih Ulwan. Ada 4 katanya untuk mendapatkan anak yang soleh tadi. Yang kedua, yang kita contoh dari Nabi Ibrahim adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Setelah meminta anak yang soleh, lalu Nabi Ibrahim juga meminta, Rabbi ij'alni muqimas shalah, jadikan aku ini menjadi orang yang mukim. Artinya orang-orang yang komitmen, konsisten melaksanakan ibadah salat. Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim, Abu Tauhid, masih berdoa seperti ini kaum muslimin itu. Menjadi orang-orang yang betul-betul menegakkan salat, iqamatus shalah, tidak hanya yaitu af'alus shalah, tapi muqimas shalah, melaksanakan salat gitu. Kurang apa lagi dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Bergelar Khalilullah, kekasih Allah, tapi masih memohon kepada Allah agar Allah menjadikannya menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Kenapa begitu? Karena memang salat inilah yang menjadi tiang daripada kehidupan, tiang daripada agama ini. Banyak kok hadis-hadis tentang salat itu kaum muslimin. Salatu imaduddin, kata Nabi, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqama din, barang siapa yang mendirikan salat, maka agama akan tegak. Wa man tarakaha, barang siapa meninggalkan salat, faqad hadama din, runtuhlah semua agama itu. Kuncinya dalam beragama adalah salat. Nah, tentu kita yang bukan nabi harus hendaknya juga mengikuti keteladanan Nabi Ibrahim, meminta kepada Allah walaupun kita sudah sholat. Karena kadang-kadang godaan, bisa saja kita mungkin tidak meninggalkan sholat, tapi kadang-kadang melalaikan sholat.
Kata ulama tafsir, muqimus shalah itu adalah dua unsur, khusyuk dan khudu'. Khusyuk berkaitan dengan hati dan pikiran, khudu' adalah anggota tubuh kita betul-betul merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi minta wa min zuriyati, ini mintakan diri kita, lalu anak-anak kita juga. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zuriyati. Itulah doa kita. Jadikan anak yang soleh. Lalu apa? Indikator diantara ciri-ciri anak yang soleh itu apa? Mendirikan sholat. Mintakan wa min zuriyati. Zuriyah itu artinya apa? Anak kita, cucu kita, cicit kita sampai ke bawah. Kita tidak tahu kaum muslimin, kalau keturunan kita mungkin sampai sekian orang nanti. Dan itu adalah namanya zuriyah, namanya itu. Dan kalau kita sukses membina zuriyah kita, insya Allah dalam kubur nanti kita mendapatkan yaitu rahmat. Yang kita takutkan adalah kalau seandainya zuriyah kita orang-orang yang meninggalkan sholat, adha'us shalah, meninggalkan sholat, wattaba'us syahwat, sholat ditinggalkan tetapi hawa nafsu yang diikuti itu. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Doakan terus kaum muslimin, anak-anak kita menjadi orang-orang muqimus shalah. Kemanapun mereka pergi, walaupun nanti kuliah dia keluar negeri, di negara sekuler kafir pun dia, tapi insya Allah kalau kita berdoa, maka dia akan menjadi orang-orang yang muqimus shalah. 3. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'idal baita wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini doa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail dulu. Lalu disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima ya Allah, terima ibadah aku dan anakku ini. Tapi Nabi Ibrahim tidak menggunakan Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minna, berkami. Artinya apa? Ada tersimpan di sana, tersirat di sana suatu pesan bahwa apa namanya? Tidak kita saja yang diterima amal ibadah, tetapi juga keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Tapi intinya adalah apa? Meminta kepada Allah. Setelah beribadah, alhamdulillah tanggal 1 Zulhijjah sampai hari ini sudah kita lakukan proses ibadah-ibadah yang berat. Tapi jangan lupa kaum muslimin, bahwa ibadah itu akan diterima. Yang menerima adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintakan kepada Allah ya agar ibadah kita itu diterima. Yang kita takutkan adalah kalau ibadah tidak diterima. Bisakah ibadah tidak diterima? Bisa. Kalau rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Maka doa yang paling sederhana kita baca saja, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima ya Allah dari doa kami, ibadah kami. Kalau bisa lagi diurai lagi, salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tahlilana wa du'ana, bahkan ditutup dengan wa tammin taksirana, sempurnakan ya Allah kekurangan kami. Yakin kita kaum muslimin, ibadah kita itu pasti ada yang tidak sempurna. Itulah kita minta wa tammin taksirana. Yang keempat, apa doa Nabi Ibrahim? Itulah yang kita baca selalu dalam doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya, sampai seterusnya. Itu doa itu kaum muslimin. Doa itu. Apa artinya inni wajjahtu wajhiya lillazi? Aku hadapkan ya Allah wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifah muslimah, dalam keadaan yaitu ikhlas dan menyerahkan diri. Hayat itu bacaan itu. Sebentar lagi kita akan sholat 2 rakaat. Ketika kita membaca itu hayati betul. Kenapa? Karena doa ini dibacakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa selalu seperti ini. Inilah doa. Apa intinya nih? Nabi Ibrahim sekelas Nabi,
tapi masih meminta supaya menjadi orang yang taat. Itu artinya doa. Doa iftitah itu intinya adalah meminta kepada Allah agar kita menjadi orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa doa iftitah itu bacanya. Nah, kemudian yang kelima, apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli hukman wa halhiqni bis sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku hukman. Artinya apa? Ilmu pengetahuan, hikmah. Kurang apa lagi Nabi Ibrahim dengan ilmu pengetahuan? Tapi masih meminta kepada Allah SWT. Apa pentingnya ilmu? Banyak. Tapi minimal dalam satu ayat, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, pertama orang beriman, yang kedua adalah orang berilmu. Apalagi ilmu yang berkaitan ilmu syariah, ilmu agama. Tidak akan menjadi ahli tafsir kita bapak dan ibu, tidak apa-apa. Tidak akan menjadi ahli tafsir pun kita kaum muslimin, tidak apa-apa. Menjadi ahli fikih, tidak apa-apa. Tapi minimal yang pokok-pokok harus kita pelajari. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat. Dan tidak tutup kemungkinan pelajari ilmu tentang haji, tentang umrah. Apalagi mempelajari ilmu bagaimana kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah meninggalnya nanti. Pelajari bagaimana alam kubur, pelajari alam akhirat nanti. Supaya apa? Supaya bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Wal hikni bisolihin. Nabi Ibrahim alaihissalam masih minta kepada Allah, ya Allah kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Para ulama tafsir mengatakan Nabi Ibrahim meminta di dunia dia bersama orang yang soleh. Kurang soleh apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi masih merasa bahwa dirinya belum soleh. Apalagi kita kaum muslimin minta Nabi Ibrahim alaihissalam nanti di dalam surga bersama orang-orang yang soleh. Ini doa. Kenapa? Karena nikmat sekali kita akan terjaga, terpelihara kalau kita berada dalam lingkungan pergaulan orang soleh, rumah tangga yang soleh, tetangga yang soleh, masyarakat yang soleh, bangsa dan negara yang soleh. Itulah nikmat dunia. Salah satu di dalam hadis katakan kebahagiaan itu adalah kalau kita memiliki tetangga yang soleh, keluarga yang soleh. Untuk bisa menjadi orang yang soleh itu juga butuh perjuangan. Yang terakhir kaum muslimin, doa Nabi Ibrahim adalah wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ingatlah kata Allah ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah penduduknya dari buah-buahan. Ini doa dibacakan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meletakkan anaknya Ismail yang masih bayi di tempat hijir Ismail. Kalau bapak saudara pergi haji, hijir Ismail yang setengah bundaran itu diletakkan oleh Nabi Ibrahim anaknya Ismail dengan istrinya di sana. Lalu Nabi Ibrahim naik ke Bukit Safa. Lalu Nabi Ibrahim berdoa ketika itu, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Alhamdulillah. Dan menurut keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Mekah dan Madinah itu dari dulu sampai kiamat nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak saudara pergi haji dan umrah nampak Mekah dan Madinah itu bebatuan semuanya, tetapi apa? Diberi oleh Allah rezeki yang melimpah. Minyaknya, devisanya, orang haji dan umrah ke sana. Inilah doa daripada Nabi Ibrahim. Kita sebagai seorang bangsa Indonesia juga minta kita tinggal di Padang Panjang, kita minta kepada Allah agar Padang Panjang ini aman. Bayangkan 10 kilo kita jarak dari Gunung Merapi. Tidak susah bagi Allah SWT kalau mendatangkan bencana batu-batu besar. Tapi kita minta selalu dalam doa kita, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Indonesia 85% adalah penduduk Islam. Kita minta kepada Allah agar Indonesia ini adalah negara aman. Kenapa? Karena keamanan itu yang kita butuhkan. Dan yang paling penting adalah warzuq ahlahu minas samar. Berilah penduduknya yaitu dari rezeki buah-buahan.
Mudah-mudahan kaum muslimin, doa Nabi Ibrahim yang kita bacakan tadi